Assalamualaikum. Hai Mams, apa kabar nih semuanya? Mudah-mudahan selalu sehat dan pastinya selalu semangat dalam menjalani aktivitasnya ya. Kali ini aku mau ajak Mams semuanya untuk cuci mata karena sekarang aku sedang berada di Mutiara Kitchen yang ada di ujung Berung, Kota Bandung. Nah, Mutiara Kitchen ini adalah toko perabotan kebutuhan rumah tangga yang sangat lengkap dan harganya juga murah-murah, Mams. Apapun perlengkapan dapur atau alat elektronik lainnya yang Mams butuhkan, semua bisa didapatkan di sini. Di sini juga banyak banget seperti mangkok, gelas, piring, itu pada cantik-cantik banget, Mams, warnanya. Nah, tujuan aku kesini adalah mau beli dispenser dan rak ya untuk menyimpan dispensernya. Tentunya aku membeli dispenser dan raknya itu karena kebutuhan ya, Mams. Dan di sini aku juga sekalian mau banding-bandingin harga dengan toko di online. Nah, setelah dilihat-lihat ternyata nggak jauh beda, Mams, harga di toko sini dan juga di toko online. Nah, seperti mangkok ini tuh murah banget loh, Mams. Harganya tuh cuma 5.000 aja, warnanya juga cantik. Ini tuh mangkoknya dari plastik ya. Tapi setelah lihat-lihat rak yang ada di sini, ternyata nggak ada yang aku cari, Mams. Jadi akhirnya aku cuma beli gelas takar dan juga dispensernya. Gelas takar di sini tuh banyak banget variasinya, Mams. Makanya aku tuh bingung milih yang mana. Tapi akhirnya aku memutuskan untuk milih yang bening aja karena harganya tuh murah, cuman 7.000. Nah, ini dia, Mams, dispensernya. Aku beli merek Niko. Jadi sengaja aku belinya yang kecil aja dan ada tutupnya kayak gini ya supaya bagian untuk ngeluarin airnya itu nggak kekebulan dan anak aku juga jadi nggak bisa mainin air ya di sini. Ini aku beli dengan harga 100.000 karena aku belum beli rak, jadinya dispenser ini disimpan di rak yang tadinya tuh buat nyimpen magicom. Jadi magicomnya untuk sementara disimpan di dekat wastafel, Mams. Tapi nanti kalau pas suami udah ada waktu untuk bebenah, nantinya magicom ini mau disimpan di bawah dispenser. Nah, karena cuci matanya udah selesai, sekarang waktunya aku kembali ke rutinitas. Karena tadi pagi tuh beres bikin sarapan, gak aku record ya, Mams. Jadinya ini cucian piringnya numpuk dan mau aku cuci piring sekarang. Nah, sambil aku beres-beres rumah, di sini juga sekalian aku mau membahas sedikit ya tentang bijak dalam memilih dan memiliki perabotan rumah tangga. Tentunya ada kaitannya dengan gaya hidup minimalis ya, Mams. Gaya hidup minimalis itu udah nggak asing ya di telinga kita, bahkan sempat jadi tren loh di kalangan milenial. Pada dasarnya, gaya hidup minimalis dimaksudkan untuk membawa dampak yang sangat baik ya pada kehidupan saat ini hingga ke depannya. Gaya hidup minimalis mengajarkan agar kita itu bisa memiliki kesadaran dalam menggunakan setiap barang yang dimiliki. Selain itu, gaya hidup ini juga mengajak orang-orang supaya tidak membudidayakan kegemaran menimbun barang, Mams. Nah, coba deh sekarang Mams bisa perhatiin perabotan yang ada di dalam rumah. Pasti banyak deh ya beberapa barang yang warna-warni, bahkan tidak estetik. Contohnya seperti perabotan yang ada di dapur aku nih, Mams, warna-warni juga ya. Seperti talenan aku warnanya putih, kemudian pisaunya juga warna-warni, ada warna pink, hitam, krem, biru, dan wadah untuk menyimpan sendok warnanya hijau. Tempat untuk menyimpan wadah-wadah sendok, penggorengan, pisau itu juga warnanya krem. Semua barang-barang tersebut tadinya tidak mengganggu ya, Mams, dan memudahkan kita juga dalam kehidupan sehari-hari. Tapi setelah kita melihat konten room tournya rumah yang bagus, serba pink, perabotannya bagus, begitu estetik, kok barang-barang yang kita punya jadi ngerasa keganggu ya? Terus gimana dong? Apa harus segera mengganti semuanya dengan warna-warna yang lebih senada biar jadi estetik dan terkesan lebih minimalis? Kalau iya, maka kita harus siap-siap deh menguras habis tabungan kita. Tapi bukan seperti itu ya caranya. Gaya hidup minimalis yang tidak direspon dengan bijak bisa membuat kita belanja dengan lebih impulsif.
Padahal pengertian gaya hidup minimalis ini bukanlah tentang mengganti semua barang-barang yang tidak estetik ya mams, bukan juga tentang mengganti barang-barang jadi senada, melainkan soal hidup yang lebih sederhana dan lebih simpel. Gaya hidup minimalis membantu kita menyingkirkan hal yang tidak penting seperti barang-barang yang tidak terpakai lagi, bukan mengajarkan tentang mengganti barang layak pakai dengan yang lebih estetik ya mams. Ini sih jatuhnya jadi nambah-nambahin sampah dan bikin kantong jebol juga. Nah, yang perlu kita pertimbangkan saat mau membeli perabotan rumah tangga yaitu kita harus efisiensi. Efisiensi berarti bijak memilih barang sesuai kebutuhan mams dengan memperhatikan orientasi fungsi dan skala prioritas. Secara garis besar ada beberapa perabotan atau furnitur yang menjadi prioritas utama mams. Contohnya nih seperti kasur, lemari, meja kerja atau belajar, kipas angin, kompor, peralatan makan, peralatan dapur, dan ada juga peralatan kamar mandi, mesin cuci misalnya. Nah, sebelum membeli barang-barang tersebut, kita juga harus mengutamakan fungsi dan skala prioritas ya. Kalau mams mau membeli kursi ruang tamu atau sofa, mams bisa memilih kursi yang kakinya itu tidak terlalu rendah ya, untuk memudahkan kita membersihkan bagian kolong dan kesannya itu lebih minimalis. Oh ya, untuk menu hari ini aku lagi masak tumis wortel, buncis, dan bakso. Sebenarnya menu ini tuh requestan dari Pak suami ya mams, jadi aku masakin aja deh. Kebetulan bahan-bahannya juga ada di kulkas. Oke, aku lanjut lagi ke pembahasannya ya. Nah, kalau mams mau membeli lemari baju, mams bisa memilih lemari itu yang berbahan plastik ya. Karena menurut pengalaman aku, lemari berbahan plastik itu ternyata lebih awet mams, karena lebih tahan terhadap kerusakan akibat air dan kelembapan seperti jamur, rayap, dan banjir. Lemari plastik juga bersifat portable alias mudah dibongkar pasang, bahkan bisa diangkut dengan motor. Nah, waktu aku pindahan ke kontrakan ini, akses jalannya itu cuma cukup untuk satu motor ya mams, sedangkan barang-barang aku tuh banyak mams, hampir satu mobil. Tapi untungnya semua lemari baju aku itu berbahan plastik, jadinya bisa dibongkar-bongkar mams, kemudian dipasang-pasang lagi deh di sini. Pokoknya kalau mams mau membeli lemari, hindari ya membeli lemari yang berbahan papan partikel, karena bahan-bahan tersebut itu rentan banget lembab mams, terutama bagian lemari yang menempel langsung dengan tembok, atau bagian engselnya tuh mudah copot karena pelapukan papan. Nah, kalau mams mau membeli barang elektronik, kita harus mencari dulu spesifikasinya di internet ya mams, dan bandingkan juga harga di toko offline maupun online. Barang-barang elektronik itu pasti berbagai macam merek ya mams, dan berbagai macam harga juga. Ada yang murah, ada yang mahal, ada yang kualitasnya bagus, ada yang kualitasnya juga biasa. Nah, menurut pengalaman aku, kalau mau membeli barang-barang elektronik itu jangan tanggung-tanggung ya mams. Kita harus pilih mereknya yang benar-benar bagus, pasti harganya juga mahal. Walaupun mahal sedikit, beda beberapa ribu, tapi nggak apa-apa ya mams. Yang penting barangnya itu awet dan bisa dipakai jangka panjang. Nah, kita bisa membeli barang-barang elektronik itu sesuai kebutuhan kita ya. Pastinya setiap kebutuhan orang itu beda-beda. Dalam membeli perabotan rumah tangga, kita juga harus berpikir minimalis ya mams, dengan cara tidak memasukkan semua barang ke dalam rumah. Dan kita juga harus fokus pada nilai fungsi barang atau efisiensi. Sebelum kita membeli perabotan rumah tangga, kita juga perlu membuat catatan ya mams, mengenai barang apa aja nih yang akan dibeli dalam waktu dekat. Apalagi untuk keluarga baru atau pengantin baru yang sedang menyicil perabotan, kita bisa membuat list perabotan apa yang akan dibeli setiap bulannya, dengan kembali memperhatikan skala prioritas ya. Hal ini akan menghindari kita untuk berbelanjanya supaya nggak boros ya mams. Mungkin di sini ada yang bertanya-tanya ya, kok kontrakannya sepi banget sih, nggak ada dekorasi atau hiasan?
Memang di kontrakan aku ini belum ada dekorasi apapun ya mams, masih polosan di temboknya. Bahkan hordeng jendela aja tuh masih bawaan dari sini mams, belum diganti. Karena aku tuh lagi nabung untuk nyicil beli perabotan rumah tangga yang aku tuh belum punya. Karena aku selalu memprioritaskan kebutuhan. Kalau memikirkan keinginan pasti nggak ada habisnya ya mams. Apalagi aku abis cuci mata ke Mutiara Kitchen, melihat panci, piring-piring, teflon itu pada bagus-bagus banget mams. Pastinya bakalan kalap deh kalau kita tidak menyesuaikan budget dan kebutuhan. Hidup minimalis ini harus kita obrolin juga ya dengan pasangan. Tapi alhamdulillah Pak suami itu sepemikiran mams dengan aku. Beliau juga nggak terlalu suka banyak barang di rumah. Maksudnya barang yang nggak terlalu dibutuhkan ya. Contohnya seperti rak hiasan misalnya. Karena kalau terlalu banyak barang itu kelihatannya jadi makin sempit ya mams. Apalagi kami ini masih mengontrak, belum menetap di satu rumah. Nah takutnya nanti kita itu harus pindahan kontrakan lagi. Nantinya kan akan menjadi PR ya buat beres-beresnya. Alhamdulillah beres-beres rumahnya udah selesai mams. Nah sekarang tuh aku lanjut mau pasang hordeng kolong dapur. Jadi hordengnya ini tuh aku nggak beli ya mams. Aku dikasih sama ibu aku karena udah nggak kepake lagi dan memang masih bagus. Jadinya aku mau pasang di kolong dapur aku ini supaya dapur minimalis aku ini bisa terlihat lebih rapi ya mams. Walaupun hordengnya bekas tapi masih bagus kok. Kalau bawaan dari hordengnya ini tuh cuman dikasih seperti tali, jadi nanti tuh kalau mau dikaitin ke temboknya harus menggunakan paku mams. Tapi karena di kontrakan aku ini bagian kolong dapurnya tuh keramik ya, jadi nggak bisa pakai paku. Nah makanya aku tuh beli di Shopee, apa ya ini tuh namanya tali hordeng seperti kawat gitu ya mams, dan dapat pengaitnya juga seperti ini. Aku lupa lagi namanya apa, nanti mams bisa cari aja ya di Shopee. Nah karena aku nggak pakai paku, makanya di sini aku beli tempelan pengait kayak gini ya mams. Satunya itu harganya 800 perak ya mams. Aku belinya di Shopee. Tapi di tempelan pengait ini aku tambahin lagi seperti double tip ya mams. Karena kalau dari bawaan pengait ini tuh nggak terlalu nempel banget di keramiknya, pastinya bakalan jatuh-jatuhan lagi. Tapi double tipnya itu bukan yang untuk kertas ya mams, nama double tipnya itu 3M, jadi double tipnya ini bener-bener ngerekat banget. Oke, segitu dulu aja ya mams video aku kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.